Iya, dan itu untuk pemikiran. itu artinya sesuatu semacam pionir gitu ya Pak ya. Ya, ya, Karena pada masa itu kan belum ya, musim-musimnya belum. seperti Nah, itu. setelah itu Kalau kan di luar negeri kan biasa gitu ya Pak ya ya. endowment ya, apa Iya, namanya iya. itu apa namanya itu kontribusi dari Dari perusahaan-perusahaan perusahaan gitu. Fortune 500 lah Iya, kira-kira itu ya. atau orang tertentu Ya, ya, gitu ya, 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 ya. yang orang-orang kaya. Ya itu Dan itu. itu saya kira itu merupakan kontribusi bagaimanapun juga memang itu tim kan Pak Ya, ya. ya, ya. Tim, tapi warna itu saya kira tidak bisa dilepaskan dari Ya, ya. Ya, networking alhamdulillah. Pak Anggito yang luar biasa Alhamdulillah. waktu itu. Gitu. Jadi kita sebetulnya kaget juga. Semua sudah ngucapin, termasuk saya sudah ngucapin, Iya, ya. selamat Pak Anggito Nah, ya, jadi ya. Wakil Menteri Iya. Keuangan gitu ya. Bahkan rapat terakhir, Pak. Jadi gini, ini saya sedikit kasih hint aja ya. Pada waktu rapat itu, Bu Menteri sempat dipanggil sama Presiden untuk mengatakan kita mau cari wakil menteri gitu kan. Mhm. Terus dari dalam, terus Bu Menteri rapat, ini siapa ya gitu. Waktu itu saya ingat Pak Anwar Supriyadi, udah di voting aja Bu gitu. Voting gimana? Lalu masing-masing ngisi di kertasnya masing-masing gitu. Mhm. Karena beliau menyampaikan dia harus menyampaikan siang harinya atau apa gitu. Mhm. Terus apa namanya siangnya atau lalu voting masing-masing ngisi nama gitu ya. Mhm. Nah kebetulan kok nama saya yang muncul gitu ya Iya. sebagai pilihan lah kita kayak gitu. Ini Mhm. kan penting ya Pak supaya kita ada ownership gitu Mhm. dan Mhm. wakil menteri itu kan bukan aksesoris gitu Pak ya, Mhm. betul-betul punya portofolio gitu. Nah lalu kemudian beliau kirimkan saya dipanggil ke Presiden itu saya dari Jogja itu hari Senin nggak salah saya ketemu Pak Sudi Silalahi almarhum pesawat. Mhm. Mas nanti dipanggil sama Presiden ya untuk apa Pak? Untuk itu untuk apa nama wakil menteri. Oh jadi itu Pak bilang itu. Ya alhamdulillah Pak terima kasih nanti. Kemudian saya sorenya itu dipanggil. Saya lapor ke Bu Menteri dulu itu. Bu saya dipanggil Presiden gitu untuk arahan Ibu apa gitu. Mhm. Beda anu aja. Saya support gitu. Pokoknya kita kan sudah support gitu. Udah, jadi support. Lalu kemudian udah tangan-tangan Pak panggil sama Menteri sama Menko semua ditanting satu-satu lah. Ada Pak Dipo Alam, ada saya, ada Pak Menteri Kesehatan yang Direktur Pak Fahmi Idris, Direktur Utama BPJS yang sekarang Mhm. juga gagal sama saya Mhm. gitu. Mhm. Tuh, lalu ditanting gitu. Gimana ya, lalu saya diberi tugas khusus seperti biasa kan Pak SBY itu kan detail ya orangnya. Mhm. Tugasnya ini ya, ini. Ya, siapa? Alhamdulillah. Dah, pulang integritas, istri saya baru udah telepon juga sama istana untuk nanti ada arahan briefing dari Bu Negara lah kira-kira gitu. Oh ya. Mhm. Terus tiba-tiba sorenya atau apa itu saya nggak jadi gitu. Kenapa? Kenapa masih pangkat 1B? Loh, bukannya sudah dicek dulu bilang gitu kan. Mhm. Ya sudah, saya terus kemudian media yang pertama kali tanya itu adalah El Sinta gitu Pak ya. El Sinta. Oh, radio ya Pak ya. El Sinta tanya, kenapa Bapak nggak jadi dilantik? Oh nggak tahu saya, itu karena kepangkatan. Lalu geger Pak gitu ya. Geger gitu. Gegernya itu sebetulnya kenapa kok se apa ya? Sepenting itu tidak dicek. Administrasinya kok amburadul gitu ya. Mau masuk nggak dicek kan dia udah tahu bahwa saya tuh belum 1A gitu Pak ya. Mhm. Saya 1B waktu itu. Ya, 1B. ya waktu itu aturannya masih seperti itu ya Pak. 1A Pak. Karena kalau sekarang ini kan wakil menteri Nah, bisa dari mana saja. jabatan Gitu. politik sekarang Pak. Iya, iya, iya. Nah karena itulah waktu itu ada yang menggugat Pak ke Mahkamah Konstitusi. Saya jadi narasumber saksi itu oleh Pak Mahfud MD sebagai ketua apa namanya Mahkamah MK. Konstitusi. Oh, iya. Tentu saudara, waktu saya sudah enggak Pak. Menurut saudara gimana? Yang menurut saya itu kalau wakil menteri itu ya satu paket dengan menteri kan. Saya tunjukkan beberapa contoh di Amerika, di Australia itu namanya undersecretary gitu apa gitu ya masih bagian dari kabinet ya tergantung pada anunya ya apa komposisi apa namanya di masing-masing negara itu beda-beda ya. Nah, tapi terus kemudian setelah itu Kepresnya PP-nya dirubah. Iya, Kalau itu jabatan politik, bukan jabatan karier birokrasi. iya. Nah,
Jadi saya memberikan peluang bagi yang lain Pak waktu itu. Iya, betul. Ya Betul. alhamdulillah mudah-mudahan manfaat testimoni saya itu kepada yang lain gitu. Iya, Tapi saya udah nggak bisa gitu. iya, iya. Yang harusnya bisa, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya pernah dipanggil sama Pak Dipo Alam, kasih tahu gini, "Oh, udahlah, saya nggak, Pak, saya udah move on, saya sudah jadi pejabat fungsional di Iya. UGM kok sudah, saya nggak mau." Iya. Nah, kemudian jadi ini saya kira ini pengalaman yang Ya, cukup menarik iya, sekali iya, ya Bang iya. gitu. Tapi saya kira itu bagian daripada jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Allah ya, pasti, pasti. Karena setelah itu 2012 Bapak menjadi Dirjen Haji dan Umroh. Iya, Pak. Piye bi Pak ceritanya anunya? Ceritanya jadi Luar pada biasa itu. tanggal 7, saya masih ingat Pak tanggalnya 7 Februari ya. 7 Februari 2012. Itu Pak, jadi gini, sebelum itu Pak Sekjen Kemenak, waktu itu Pak Bahrul Hayat Pak ya, Baru. itu nggak tahu gimana dia minta advis saya untuk bagaimana waktu itu utang, waktu itu Kementerian, masih ingat 2000 berapa ya, 9 Pak ya, waktu zaman menterinya masih sebelum Pak SDA itu MOU dengan Pak Khatib Basri Pak, sebelumnya dengan Bu Menteri, Bu Menteri ya. kalau Nah, adanya. Menteri itu untuk pengelolaan sukuknya Pak. Ya, jadi dana itu supaya dibelikan sukuk gitu, jadi bilateral namanya. Jadi jangan masuk pasar Pak, tapi private place gitu Pak ya. Private placement, ya. Nah gitu, saya ikut di dalam menginisiasi dengan Pak Rahmat Waluyanto itu. Bisa itu uang haji itu diinvestasikan di sukuk aja supaya uangnya terkelola dengan baik. Dah. Kemudian diperbarui zamannya Pak SDA dengan Pak Khatib Basri Menteri. Perbarui bahwa itu bisa non tradable barang itu Pak ya, non tradable. Terus kita melakukan penempatan di situ Pak. Jadi, nah waktu Pak Menteri SDA itu sebelum saya jadi dirjen itu minta advis saya ini bagaimana mengelola. Saya bilang Pak, mengelolanya gini aja Pak gitu ya, supaya private placement, supaya ada yang tradable dan non tradables gitu ya. Lalu kemudian durasi waktunya bisa fleksibel, macam-macam. Saya yang memberi advis Pak ya. Terus kan ini sudah 60 triliun nih duitnya, dibilang gitu. Dan kebetulan dirjen yang saat itu sudah mau habis Pak Slamet Rianto namanya. Oh, Pak Slamet Rianto ya. Sudah mau habis. Nah, tanggal 7 Februari itu saya di Jogja, jadi telepon oleh Pak SDA, Pak Anggito, saya udah lapor nih ya ke Pak Presiden SBY sama Pak Sudi Silalahi, kayaknya jadi dirjennya Pak Anggito aja. Haji Pak. Nah, kalau duitnya saya bisa ngelola Pak, tapi kan haji enggak apa-apa kalau soal hajinya itu banyak yang bisa bantu, tapi kalau duitnya ini nggak ada yang bisa bantu gitu. Dan Anda kan dari Kementerian Keuangan dulu Anda yang menginisiatif mengenai penempatan dana haji di sukuk kita. Jadi kau yang memulai, kau yang harus mengakhiri nih. SDHI namanya dulu Pak, Sukuk Dana Haji Indonesia. Iya. Itu Pak Rahmat waktu itu, Rahmat Waluyanto, dan saya ikut mensupport. Ya Pak, saya datang Pak, saya datang dulu, lalu saya pengen mendengar Bapak gimana maksudnya, memang nyaman mas saya, nama saya aja Anggito Abimanyu, bukan Muhammad Latif apa-apa gitu. Dan saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah Pak, saya bilang gitu. Saya terus terang aja gitu. Nanti justru karena kamu bukan NU Muhammadiyah itu jadi aman kita gitu loh. Oh. Jadi karena orang akademisi, orang yang punya reputasi di Kementerian Keuangan, insya Allah uangnya aman. Ya, jadi saya datang lalu kemudian saya dilantik Pak, itu tanggal Juni Pak dilantiknya, Juni. Tapi udah geger Pak di Kementerian Agama karena KPK sudah mulai masuk Pak di situ. Jadi minggu pertama Pak, saya ingat minggu atau 2 minggu, saya dipanggil sama seorang pimpinan KPK. Datang saya Pak, gitu Pak. Nanti lantai 4 Pak, saya datang. Saya kenal sama mereka lah, saya nggak sebut namanya. Ini udah sudah ada indikasi korupsi di sini. Ini korupsi apa? Saya baru mulai nih Pak, saya bilang korupsi apa? Ini ada matriks ya, mesti kamu perbaiki. Ya saya butuh waktu Pak, saya bilang gitu. Ini sekarang udah mau haji, saya mesti nyiapin dulu hajinya ini. Pokoknya berhentiin ya ini ya. Berhentiin ini praktek-praktek ini berhentiin. Ya Pak, tapi yang lama-lama saya nggak tahu loh Pak ya, saya bilang gitu. Dan saya ini kan orang keuangan Pak. Kalau yang sekarang insya Allah saya manage dengan baik Pak. Itu ya, minimal penggunaannya harus prudent. Harus ada peraturannya, harus SOP-nya harus jelas, gitu ya. Kemudian ada SPU-nya, lalu ada SPM-nya, gitu Pak. Saya kan pakai benchmark Kementerian Keuangan. Dan satu lagi Pak, saya bilang gitu, saya mau narik dari Kementerian Keuangan Pak, gitu, sebagai Sesdijen. Gitu.
Kemudian saya nyari dari BPKP waktu itu Pak Madiasmo saya minta 5 orang BPKP, 5 orang gitu Pak. Saya tarik Pak. Jadi memang Kementerian Agama menjadi kementerian yang bisa ngurus duit Pak gitu. Iya, iya, iya. Nah, lalu waktu pertama saya minta ada beberapa nama yang saya panggil satu-satu gitu ya. Teman-teman pada nggak mau Pak, kita sudah renumerasi waktu itu kan Pak. Iya, 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 betul, betul. Ada 2 orang yang mau Pak, itu Pak Ragil waktu Ragil, tapi meninggal ya Pak, meninggal. Kemudian satu lagi Pak Ramadan Harisma. Pak Ramadan yang dari BKF kan Pak itu? Ya, ya, semua dari BKF semua waktu itu saya kenal Pak. Saya ketemu Pak Bambang Brojo waktu itu. Pak, saya minta nama-nama ini boleh Pak, silakan. Saya Pak Ramadan dia mau bantu saya. Tapi ya di ujung-ujung 2014 itu, tapi dramanya luar biasa Pak di mana gitu. Ngeri Pak, saya terus terang ini. Ngerinya apa Pak? Ya karena duitnya berseliweran Pak gitu. Iya, iya. Seliweran dan waktu itu saya sudah selalu ke Pak Dede ya, Pak Khatib, Pak, tolong dong saya dibantu resourcesnya ini gitu. Saya masukkan ke sukuk Pak ya, dan kemudian tolong saya pindahkan ke syariah, tapi syariahnya dijamin LPS Pak ya, gitu. Saya minta 2 syarat itu Pak, dapat LPS jamin. Kan uangnya kan di atas 2 miliar Pak Marwanto. Karena uang haji itu ngumpul, isinya 1 T jadi deposito, kan udah di atas 1 miliar. Tapi kan nama-namanya beda-beda Pak. Jadi oleh LPS, nama-namanya itu ada nama-nama pribadi, misalnya Marwanto 25 juta, si B, si C, si D jumlahnya kan lebih dari 2 miliar, jadi satu biliet Pak. Tapi kan jumlahnya kan di atas 2 miliar, sehingga kan di atas nilai penjaminan. Tapi alhamdulillah LPS mau. Zamannya Pak Halim dikeluarkan surat bahwa selama ada nomininya, selama ada QQ-nya, itu dijamin meskipun jumlahnya melebihi nilai penjaminan. Wah, itu Pak SDA tenang akhirnya. Dia waktu itu semua pindahkan ke sukuk semua. Loh ya, sukuk kan ada yang nawarin Pak. Kalau nggak keuangan nggak nawarin, nggak butuh gimana, yang dilepeh juga toh Pak, gitu. Dan waktu itu rate-nya masih tinggi sekali Pak, masih 10% Pak. Wah itu fuya-fuya Pak 12%. Suku bunga bank masih 8%, 9% Pak. Tuh. Jadi dan waktu itu kan saya nggak ada siapa-siapa Pak, saya ngatur sendiri. Panggil Pak Robert, Pak Askolani, saya panggil satu-satu. Tolong ini saya mau private place. Private place-nya apa Pak? Di kantor Kementerian Agama Pak. Sama minta jari semua ya sini ya. Ini namanya private placement. Maksudnya private placement itu ya penempatan langsung dengan lembaga, nggak masuk ke pasar. Pasar tuh gimana? Wangel Pak, jelasin Pak. Wangel Pak jelasinnya. BPK juga susah menjelaskannya Pak. Oh, susah Pak. Jadi ya. Iya. Nah itulah dramanya Pak, luar biasa Pak. Jadi perjalanan saya ke sana itu istri saya aja udah ngapain sih kok ke situ ya gitu. Kalau Kementerian Keuangan masih boleh lah balik ke situ, tapi kalau Kementerian Agama nanti ada apa-apa gimana gitu. Wah saya udah. Ya karena hutan belantaranya Belantara, kan Pak. kita nggak tahu ya Pak. Dan duitnya kan duit non APBN Pak gitu. Iya. Pak Manto masih ingat ya waktu itu di BKF kan kita menempatkan dia sebagai contingent liability Pak ya. Gitu ya. Dan kita akan membuat profile fiscal risk-nya kan termasuk dana haji itu. Iya. Tapi ya kembali lagi itu mungkin tangan Allah Pak, dengan masuknya Pak Anggito di situ kan rapi-rapi kan, rapi Pak, bersih rapi dan menjadi sangat accountable, dan saya kira itu menjadi WTP kan Pak? WTP Pak. Jadi zaman saya masih WDP Pak. WDP, kemudian baru 2015 itu WTP, tapi saya sudah pergi Pak dari situ. Kemudian yang paling luar biasa adalah membentuk undang-undang itu Pak, undang-undang pengelolaan haji yang saya inisiasi tahun 2013. Itu saya butuh waktu 1 tahun Pak untuk meyakinkan Pak SDA untuk bisa menggunakan undang-undang ini sehingga membentuk BPKH. Luar biasa itu Pak. Ya Pak, itu sejarah negeri Pak itu saya kira. Ya Pak. Tapi saya terus terang painful Pak situ Pak. Saya painful betul. Prosesnya sangat painful ya. Kasus korupsi itu, wah itu luar biasa Pak. Saya nggak bisa ceritakan ya. Dan saya juga simpati pada Pak SDA yang alhamdulillah sudah keluar ya. Sudah ya Pak. Sudah keluar sekarang. Tapi betul-betul kasihan beliau itu karena ya siapapun yang menduduki posisi itu pasti akan mengalami karena governance-nya kan belum nggak ada governance Pak, nggak ada governance Pak. Jadi menteri itu bisa menggunakan uang gitu Pak, lalu kemudian dipakai gitu, bantu gitu, ini bantu gitu Pak. Jadi udah uang
nilai manfaatnya memang nilai manfaatnya yang dipakai Pak ya setelah depositokan. Dan Bapak tahu kalau dengan deposito dengan bank itu kan bank kasih feedback, kickback gitu ya, nggak tahu, kemudian ngasih Iya, iya. apa namanya uang-uang itu wos anu Pak berkeliaran gitu ya. Jadi terus apa namanya dengan bank-bank itu kan jadi cozy banget hubungannya Pak ya dengan bank-bank himbara maupun bank-bank swasta itu sangat cozy karena duitnya gede banget Pak. Gede banget ya, betul. Gede banget. Waktu itu 60 triliun Pak zaman saya Pak. Pak Anggito itu menarik sekali Pak. Pada saat Bapak menjadi Dirjen Haji dan Umroh, saya kira banyak sekali membawa perubahan. Dan insya Allah itu Ya, amin. bagian dari ibadah Pak. Ya amal Yang jariah Pak. bukan hanya di dunia, tapi insya Allah Ya, itu ya. menjadi bagian di akhirat. Ya. Nah, terjadi kejutan lagi nih Pak. Kita dengar tiba-tiba Anggito Abimanyu Mengundurkan jadi diri. kepala. Sebelum itu mengundurkan diri dulu Pak. Oh, Bapak sampai mengundurkan diri itu Iya ya? Pak. Iya. Ya karena kasus korupsi itu Pak, kasus korupsi. Iya. Bapak kan bayangkan Pak ya, kita lagi bangun rumah nih Pak ya, Iya. bangun rumah, patah-patahnya ditata gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngambil duit di rumah Bapak gitu kan ya. Lagi kita bangun tiba-tiba ada yang kecah ngambil duit gitu Pak ya. Kan merasa loh, ini gimana sih sebetulnya gitu ya. Dan kemudian yang terkena itu kan pimpinan saya itu Pak Menteri kan waktu itu. Dan mengenai haji ya kan berarti jangan-jangan saya juga kena ini gitu kan ya. Jadi saya sudah bilang kalau Pak Menteri yang kena ya saya harus mengundurkan diri Pak. Etikalnya begitu Pak ya. Karena saya kan orang yang mengelola uang gitu Pak. Saya bendaharanya gitu. Kemudian pimpinan saya terkena kasus korupsi. Dan kasus korupsinya question yang mana gitu. Saya tuh tidak tahu Pak gitu. Yang dituduhkan hanya korupsi 1 triliun gitu. 1 triliun cara duitnya kan lengkap. Cara ngitungnya gimana gitu ya? Iya, dan kemudian duitnya kan lengkap ini Pak. Kan nggak ada kerugian negara ini di BPK ada kerugian negara? Nggak ada kerugian negara. Lalu di mana? Lalu dia bilang bahwa beliau menggunakan abuse of power Pak ya, artinya menggunakan kewenangannya untuk memberangkatkan jamaah yang tidak antre gitu ya, lalu keluarganya macam-macam gitu. Lah itu kan saya nggak tahu gitu Pak. Kemudian memang saya nggak tahu ternyata memang ada gitu. Ya, jadi ada beberapa kebijakan internal yang saya tidak tahu waktu itu. Jadi Bapak membayangkan ada yang ngambil duit tapi Bapak nggak tahu kenapa bisa ngambil duit, dari mana duitnya. Saya kunci semua nih. Ternyata ada yang kuncinya itu diambil gitu, gitu ya. diborgol gitu, diambil gitu. Padahal kan kalau di Kementerian Keuangan ya sejak saya di Kementerian Keuangan kan semua pengeluaran harus saya paraf oleh Pak Menteri ya Pak. Pak Menteri paraf dulu. Kan dulu kan enggak amburadul lagi. Nah, Pak mohon paraf, ini ada titipan. Ada yang ingin memasukkan antrean lebih dulu. Mohon Bapak paraf, kalau disposisi di paraf gitu. Jadi saya aman Pak gitu. Tapi kan Pak Menterinya kena gitu. Sejak 2012 itu nggak ada Pak itu ya. Kecuali yang memang tadi itu yang tiba-tiba ngambil kunci sendirilah gampangannya itu lewat staf khususnya, lewat staf ahlinya saya kurang tahu lah siapa gitu. Lewat staf saya mungkin saya nggak tahu. Jadi itu tiba-tiba aja jebol dan itu dihitung sama KPK. Padahal uangnya nggak keluar Pak, nggak ada yang bocor, nggak ada gitu. Sampai sekarang sampai di pengadilan pun saya tidak tahu Pak. Akhirnya kan domnya yang kena gitu ya. Iya, domnya yang kena itu. Domnya, tapi kan dom nggak ada hubungan sama haji tuh Pak. Dan waktu itu domnya pengaturannya di PMK-nya atau apa ya Pak ya, sangat rigid Pak ya waktu itu ya. Betul Pak. Bapak sudah jadi perbendahara atau Iya, mungkin? terus akhirnya saya ditugaskan untuk merubah itu Iya, Pak. Bapak jadi pahlawan juga itu Pak. Iya. Dulu kan rigid banget tuh Pak. Ya, jadi ada pengeluaran-pengeluaran yang oleh beliau itu tidak sesuai ketentuan. Lalu kan Bapak kan udah lamsam aja nggak masalah ya. Iya. Pokoknya udah selama itu untuk keperluan menteri ya udah nggak apa-apa lah untuk menjamu-jamu. Dia kan waktu itu menjamu-jamu kelebihan atau apalah gitu. Dianggap itu penyalahgunaan kewenangan. Tapi yang kena domnya tuh Pak. Iya. Dan biaya operasional beliau. Jadi nggak ada kaitannya sama Nggak ada. dana haji sebetulnya ya. Jadi saya mikir wah ini politik udah Iya. urusan politik lah saya udah. Tapi kan bagaimanapun juga kan saya baru tahu setelah di pengadilan, saya mundur Pak gitu. Mundur itu Pak, saya betul-betul sedih Pak karena saya lagi bangun reputasi integritas lembaga itu dan saya bisa nanti apalagi dengan undang-undang yang saya buat naskah akademiknya bersama dengan beberapa narasumber gitu, ini akan memisahkan gitu ya pengelolaan keuangan terpisah dari Dirjen meskipun konsep awalnya masih di Kementerian Agama seperti PIP Pak gitu ya. Iya. PIP Bapak pas jadi direktur PIP Pak.
Gitu Pak. Jadi sementara BLU nanti setelah itu tumbuh gede lalu dilepaskan seperti SMI gitu. Iya, iya. Itu anu saya seperti itu. Tapi karena situasi emosionalnya sangat tinggi di DPR dan di KPK, sehingga undang-undang atau BPKH yang bentuknya dulunya adalah BLU menjadi badan hukum publik Pak di bawah Presiden keluar dari Kementerian Agama. Nah, itu yang membuat saya kira ya, saya tidak tahu beberapa teman di Kementerian Agama itu mungkin kurang senang ya, kurang senang. Padahal saya sejak awal saya sudah punya konsep seperti PIP, bikin dulu seperti BLU aja dulu. Yang penting ketua BLU-nya atau pengurusnya bisa dari swasta gitu ya. Lalu kemudian mendapatkan remunerasi yang memang sesuai dengan kinerjanya. Betul, betul ya. Dan flex-on-nya bisa di-train sama di-train gitu ya. Dan bisa menempatkan investasi di instrumen-instrumen yang risikonya bisa terkendali dengan baik gitu. Nah, itu konsep awalnya Pak. Dan dulu tidak ada ke DPR segala. Jadi konsepnya memang di bawah menteri aja dulu. Gitu ya Pak. Tapi yang penting uangnya diurus oleh ahlinya. Secara accountable gitu. Accountable dan ada ketentuannya gitu, ada aturannya, transparan, syariah, auditable dan sebagainya gitu. Nah itu udah jadi dan itu butuh waktu 1 tahun Pak untuk meyakinkan Pak SDA untuk bisa mengajukan undang-undang itu ke DPR. Nah selesai Pak, tapi dirubah bentuk hukumnya. Kalau yang lain hampir sama. Bentuk hukumnya dulunya BLU menjadi badan hukum publik. Langsung ada presiden dan anggota pengurusnya itu di fit and proper oleh DPR dan oleh presiden. Dan yang lebih lagi dulu kan struktur dari organisasinya itu kayak korporasi Pak, ada direktur utama lalu ada direktur keuangan. Ini kan jadi horizontal Pak, 7 orang itu horizontal Pak, itu luar biasa sulitnya Pak. Iya, koordinasinya sulit Pak, Bapak tahu sendiri lah gitu. Iya. Itu bisa kalau nggak kompak ya bisa ribet itu Pak satu sama lain ya. Ya karena merasa masing-masing diangkat oleh presiden, Senayan dan presiden gitu. Presiden, ya. Jadi memang sulit ya Pak gitu ya. Jadi itu kira-kira Pak sejarahnya. Jadi terus terang 2 tahun di Kemenak itu saya merasa saya berbuat sesuatu ya, dan saya juga belajar Pak karena saya kan baru Pak di perhajian ya, tapi saya bisa melakukan reform lah karena sekolah saya 10 tahun di Kemenkeu itu bisa saya tularkan Pak di sana gitu, tularkan di sana gitu.